Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Market saham mungkin menjadi salah satu market yang sering menjadi pair yang menarik untuk ditradingkan. Ini dikarenakan market saham terutama saham Amerika, sedikit berbeda dengan Forex atau kripto. Dalam segi analisa, mungkin sama saja, namun pada market saham ini tidak terbuka 24 jam, dan hanya open dan aktif pada waktu-waktu tertentu. Seperti pre-market, yaitu jam 4 hingga jam 9.30 waktu New York, atau jam 16 hingga jam 22 malam waktu Indonesia Barat. Pada waktu ini akan menjadi momentum bagi retail trader untuk bersiap masuk pada pasar saham, untuk menganalisa kecenderungan tren, apakah bullish atau bearish. Serta terdapat waktu regular market, sekitar jam 22 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Intinya pasar saham Amerika ini dimulai pada malam hari, dan ini seringkali menjadi daya tarik bagi beberapa trader Indonesia yang hanya memiliki waktu charting pada malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas pada waktu siang. Sekarang, jika kita melihat ke time frame H1 atau H4 ke atas, teman-teman mungkin akan melihat grafik patah-patah seperti ini. Ini dikarenakan seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu karena market saham tidak terbuka 24 jam, jadi data candle yang masuk hanya sesuai dengan waktu aktif market pada negara saham tersebut. Ini berbeda dengan Forex atau kripto yang aktif 24 jam. Oleh karena itu, pada market saham, untuk aliran technical analysis, maka strategi scalping pada time frame rendah akan sangat bagus untuk dilakukan. Pada high time frame tetap bisa kita gunakan sebagai acuan tren utama, atau acuan efektif bagi teman-teman yang seorang investor trader. Keunikan lain dari market saham ini juga adalah mereka biasanya memiliki data feed yang sama, sehingga kita akan melihat harga yang sama pada semua broker. Sekarang, setelah kita memahami karakteristik market saham, mari kita menuju ke strategi utamanya. Terdapat dua strategi yang akan kita bahas pada video ini. Strategi pertama adalah strategi scalping pullback 3 EMA. Sesuai namanya, pada strategi ini kita akan menggunakan bantuan indikator exponential moving average atau indikator EMA sebanyak 3 buah. Jadi mari kita masukkan indikatornya pada chart. Masuk ke bagian pencarian indikator, lalu ketikkan EMA. Kita pilih exponential moving average di sini, dan kita masukkan 3 kali. Setelah itu kita ubah periodenya ke 21, 50, dan 100. Serta kita juga bisa menyesuaikan warnanya sesuai selera. Rules 3 EMA ini sangat sederhana, yaitu jika EMA 21 dan EMA 50 di atas EMA 100, serta dalam posisi berurutan seperti ini, maka market dalam kondisi uptrend, jadi kita hanya entry posisi buy. Jika EMA 21 dan EMA 50 di bawah EMA 100, secara berurutan seperti ini, maka market dalam kondisi downtrend, jadi kita hanya akan entry posisi sell. Dari sini, sebaiknya kita menghindari market sideways seperti ini, di mana posisi EMA 21, 50, dan 100 saling berseberangan, namun tidak berurutan seperti ini. Sekarang izinkan saya demonstrasikan strategi ini pada chart. Ini adalah chart saham Apple time frame 5 menit. Kita bisa melihat EMA 21 serta EMA 50 di atas EMA 100, dan dalam posisi yang berurutan. Artinya market dalam kondisi uptrend, maka kita hanya akan entry posisi buy. Sekarang kita tunggu harga terjadi pullback ke EMA 100, dan kembali close di atas EMA 21, sebagai signal entry kita. Namun perlu diingat, harga sebaiknya hanya terjadi pullback dengan ekor atau body candle yang break sedikit, dan tidak sampai tembus terlalu jauh dari EMA 100. Sekarang perhatikan, harga terjadi pullback ke EMA 100, dan langsung kembali close di atas EMA 21. Perhatikan, saat harga kembali close di atas EMA 21, posisi EMA harus berurutan, dari EMA 21, EMA 50, dan EMA 100. Selain itu, pullback ini terjadi hanya ekor candle dan langsung kembali naik dan close di atas EMA 21. Setelah ini terjadi, kita bisa entry buy setelah candle close di atas EMA 21 ini. Untuk entry buy, tentunya teman-teman akan mendapatkan harga as, yaitu harga aktual yang ditambah spread. Untuk itu kita perlu cek spread pada pair ini. Untuk spread bisa langsung kita lihat pada kolom bagian kanan dari terminal ini. Pada beberapa broker terdapat terminal yang sudah built-in dengan trading view, seperti contoh terminal pada broker Exness ini. Pada terminal ini teman-teman bisa melakukan analisa seperti pada trading view, serta bisa langsung entry menggunakan tombol order pada kolom di bagian kanan dari terminal.
Jadi saat entry buy pada real market, kita akan mendapatkan harga as, yaitu harga aktual dan ditambah spread. Untuk stop loss agar lebih aman akan kita letakkan di tengah antara EMA 50 dan EMA 100. Untuk target profit bebas, namun agar lebih mudah, maka kita gunakan fix RR 1:2. Dan transaksi ini berakhir profit. Perhatikan, harga kembali terjadi pullback ke EMA 100, dan kembali close di atas EMA 21, serta posisi 3 EMA tetap berurutan, yaitu dari atas EMA 21, EMA 50, dan EMA 100. Jadi ini adalah peluang buy yang menarik. Dan ingat, pada real market order buy kita akan otomatis ditambah spread. Stop loss tetap di antara EMA 50 dan EMA 100, serta target profit tetap 2R. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang untuk entry posisi sell. Nah, ini adalah perbedaan saat kita transaksi pada bursa saham yang hanya bisa melakukan transaksi satu arah, yaitu mencari peluang buy pada trend bullish. Namun pada broker seperti ini, kita juga bisa mencari peluang saat market downtrend dengan menjadi seller. Jadi, kita bisa mendapatkan peluang dua arah. Namun karena profitnya dua arah, tentunya diikuti dengan resikonya juga menjadi dua arah. Dari sini, kita perlu bijak dengan menggunakan risk management yang terukur. Kita bisa melihat EMA 21 dan EMA 50 di bawah EMA 100, dan dalam kondisi yang berurutan. Artinya market dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan entry posisi sell. Selanjutnya, kita bisa melihat harga terjadi pullback hingga EMA 100, kemudian harga kembali close di bawah EMA 21. Jadi ini adalah peluang yang bagus untuk entry posisi sell. Untuk stop loss tetap berada di tengah antara EMA 50 dan EMA 100, serta target profit tetap 1:2. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang adalah strategi kedua, yaitu strategi pullback dengan menggunakan pola price action seperti strong engulfing. Jadi apa itu pola strong engulfing? Strong bullish engulfing terjadi ketika kandel hijau benar-benar close di atas dari ekor kandel merah sebelumnya, menandakan terdapat momentum buyer yang besar pada pola engulfing ini. Sedangkan strong bearish engulfing terjadi ketika kandel merah benar-benar close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya. Ini menandakan terdapat momentum seller yang besar pada pola engulfing ini. Setelah terbentuk pola strong engulfing seperti ini, kita seringkali melihat harga terjadi pullback ke kandel opposite sebelumnya, sebelum melanjutkan momentum utamanya. Pada chart, kita akan seringkali harga terjadi pullback setelah terbentuknya pola strong engulfing. Dari sini, jika kita bisa entry tepat pada akhir dari pullback ini, maka ini bisa menjadi peluang trading yang menguntungkan. Jadi setelah terjadi pola strong engulfing, maka kita tandai kandel opposite sebelumnya sebagai zona pullback kita. Namun ingat, hanya karena harga menciptakan pola momentum seperti ini, bukan berarti harga akan selalu memantul dari zona pullback ini. Untuk itu, saat harga terjadi pullback ke kandel opposite sebelumnya, maka kita zoom ke low time frame, untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut, agar memastikan kemungkinan besar harga memang akan kembali memantul dari zona pullback strong engulfing kita. Kita juga bisa memperkecil zona ini hingga kandel opposite terakhir yang diikuti imbalance. Kemudian, setelah harga menyentuh zona pullback pada low time frame, kita tunggu harga kembali menciptakan pola strong engulfing yang searah dengan momentum pada time frame besar. Dan ini akan menjadi peluang entry yang high probability. Sekarang, mari saya contohkan konsep ini pada chart. Pada strategi ini, kita juga akan menggunakan bantuan indikator EMA 21 dan EMA 50, sebagai penentu tren yang baku. Jadi jika EMA 21 di atas EMA 50, artinya market dalam kondisi uptrend, maka kita hanya akan mencari pola strong bullish engulfing dan hanya entry posisi buy. Jika EMA 21 di bawah EMA 50, artinya market dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan mencari pola strong bearish engulfing, dan hanya entry posisi sell. Sekarang perhatikan, ini adalah chart saham Microsoft time frame M15. Kita bisa melihat EMA 21 di bawah EMA 50, artinya market dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan fokus mencari pola strong bearish engulfing dan hanya entry posisi sell. Perhatikan, kita bisa melihat harga baru saja menciptakan pola strong bearish engulfing, di mana kandel merah ini benar-benar close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya.
menandakan terdapat momentum seller yang masuk pada harga ini. Setelahnya, kita tandai kandel hijau sebelumnya sebagai harga pullback kita. Kemudian kita zoom ke low time frame M1, karena pasangan M15 adalah M1. Pada time frame 1 menit, kita perkecil zona pullback ini agar kita mendapatkan harga yang lebih presisi, serta mengurangi momentum palsu yang terlalu dini. Untuk posisi sell, maka kita perkecil zona ini hingga kandel hijau paling atas terakhir yang diikuti imbalance. Kemudian, saat harga kembali ke zona ini, pada low time frame M1, kita tunggu harga menciptakan pola strong bearish engulfing, sebagai signal entry kita. Perhatikan pada M1, harga telah menciptakan pola strong bearish engulfing, menandakan terdapat seller yang kembali masuk, dan kemungkinan akan mendorong harga untuk kembali turun. Jadi ini adalah peluang yang bagus untuk entry posisi sell. Stop loss akan berada beberapa pips di atas swing high. Ingat, untuk posisi sell pada real market, stop loss kita sebaiknya ditambah spread. Dan jika teman-teman menggunakan terminal seperti Exness ini, maka teman-teman bisa langsung entry posisi menggunakan terminal ini tanpa harus pindah-pindah ke MetaTrader. Untuk target profit bebas, namun saya akan mendemonstrasikan pada 1:2. Dan transaksi ini berakhir profit. Jadi, saya harap video ini bisa membantu bagi teman-teman yang ingin scalping pada market saham. Serta saya harap ini juga menjawab pertanyaan teman-teman tentang apakah technical analysis pada saham sama dengan pair forex dan kripto. Analisa teknikal seperti price action dan lain-lain sebenarnya bisa digunakan pada pair apapun yang memiliki chart. Namun tentunya teman-teman perlu melakukan riset dan backtest terlebih dahulu, agar mendapatkan hasil yang maksimal, serta melakukan perencanaan resiko pada perjalanan karir trading kalian. Serta bagi teman-teman yang baru pada channel ini, kalian juga bisa menonton materi kita sebelumnya, karena seringkali materi pada channel ini akan saling relate dan berhubungan. Jadi, saya telah membagikan cara scalping pada pair saham, yang saya harap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sebagai gantinya investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Mungkin itu hanya beberapa klik, namun akan membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya akan selalu ada materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.